Ya, saudara, di tengah kemajuan pengembangan vaksin, salah satunya buatan Pfizer dan BioNTech yang sudah mengklaim memiliki efektivitas 90%. Negara berpendapatan rendah dan menengah dikhawatirkan nantinya akan kesulitan untuk memperoleh akses terhadap vaksin COVID-19. Sementara itu, di Indonesia ada survei dilakukan oleh Populi Center yang menyebutkan ada 40% responden dalam survei tersebut yang belum bersedia menggunakan vaksin nantinya pembagian dari pemerintah, dari manapun sumbernya. Nah, kita akan bahas ini. Sudah bergabung secara daring tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden, Ibu Brian Sri Prastuti, ada pakar virologi dari Universitas Udayana, Pak Igusti Ngurah Kade Mahardika, dan ada pengamat kebijakan publik, Mas Agus Pambagio. Selamat pagi, Bapak dan Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, terus kita bahas ini. Niat kami adalah untuk memperjelas kepada masyarakat, menambah terus wawasan, menambah kejelasan dari apa yang sudah dicanangkan oleh pemerintah, karena kita memang terus memerangi COVID-19. Bu Brian, sedikit dulu ya, berkaitan dengan survei dari Populi Center. Memang masih survei, tetapi gambaran ini menurut saya perlu segera ada tindak lanjutnya, sehingga kemudian nanti bagaimana vaksin ini tidak ditolak oleh masyarakat sendiri, karena vaksin penting bagi siapapun di seluruh dunia termasuk Indonesia. Bu Brian, mengenai ada kemungkinan penolakan yang cukup besar dari survei ini ya Bu ya, itu apa yang kemudian, saya rasa pemerintah mengetahuinya dan kemudian apa yang akan dilakukan berkaitan dengan kemungkinan penolakan ini, Bu Brian? Ya, mungkin pertama Mas Bayu, hasil ini sebetulnya tidak terlalu mengagetkan ya. Karena Bu? Karena kita lihat, saya tidak melihat untuk yang COVID-19 secara keseluruhan program imunisasi di Indonesia pun yang untuk bayi itu kan kita belum mencapai 100%. Ya. Banyak sekali isu di sana. Betul. Penerimaan masyarakat itu belum 100%. Banyak sekali alasannya. Ada yang tadi karena isu halal dan haram, tidak percaya, bahkan ada sekelompok itu yang memang mempercayai tidak perlu vaksin begitu kan, karena dia yakin dengan daya tahan tubuh, dengan gaya hidup dan segala macam masih bisa mengatasi. Jadi banyak sekali. Jadi secara umum memang seperti itu, dan itu masalahnya bukan hanya di Indonesia. Di banyak negara sedikit, memang Bu. seperti Ya. itu. Dimengerti mengenai beberapa vaksin tersebut, tapi pelan tapi pasti semua pelan-pelan tercapai. Itu yang memang kita lihat mengenai imunisasi yang lain. Khusus untuk COVID-19 dengan vaksinnya, dari survei Populi Center ini, 40-an lebih itu mengatakan mereka takut dengan keamanannya, dengan khasiatnya. Nah, berkaitan dengan ini, Bu Brian? Iya. Nah, artinya kan perlu ada edukasi kepada masyarakat ya. Nah, itu sebetulnya menjadi tugasnya dari Kementerian Kesehatan untuk menyampaikan itu. Ada direktorat promosi kesehatan, ini yang menjadi tugas mereka untuk menyampaikan. Dan jangan lupa bahwa kita punya jejaring layanan kesehatan. Jejaring layanan kesehatan itu sampai ke level yang terendah, itu ada di puskesmas. Di puskesmas itu ada petugas-petugas. Dan salah satu tupoksi dari puskesmas itu adalah untuk melakukan promosi, tidak hanya memberikan layanan, tetapi juga promosi kesehatan. Nah, ini sekarang yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah bagaimana kemudian mensinergikan dengan segera informasi yang sama dari atas hingga ke puskesmas. Kalau puskesmas ini nyampe informasinya, mereka lebih dekat dengan masyarakat. Ingat bahwa masyarakat kita itu tidak hanya yang ada di dunia maya ya, tetapi kan di ujung-ujung itu, di daerah-daerah, di desa-desa itu masyarakat kita banyak di sana. Dan ini informasi disampaikan secara secara fisik begitu ya, itu menjadi hal yang penting untuk dilakukan. Tidak harus melalui sosial media atau melalui media TV seperti ini begitu kan. Tapi dengan poster, dengan kalau penyuluhan sekarang dengan kondisi sekarang mungkin sulit. Posyandu belum 100% aktif, tetapi kan masyarakat masih ada yang datang ke puskesmas. Ini juga saat yang baik juga untuk melakukan promosi ini. Dan setahu saya memang dari awal bulan November, bahkan di akhir Oktober itu bersama dengan sosialisasi tentang COVID-19 ini sudah dilakukan. Minimal yang saya tahu itu pertemuan di beberapa provinsi itu sudah dilakukan, turun ke kabupaten dengan mengundang puskesmas-puskesmas. Tinggal mungkin yang harus dilihat adalah apakah puskesmas kemudian secara masif melakukan edukasi kepada masyarakat. Ini yang paling dekat dengan masyarakat ya.
Dengan temuan-temuan atau fakta-fakta yang ada bahwa ada masyarakat yang masih khawatir, saya yakin Ibu Brian juga mendapatkan informasi dari berbagai pihak, ada kemungkinan-kemungkinan hal semacam ini. Eh, Istana mungkin sudah melakukan sesuatu agar yang Bu Brian sendiri harapkan tadi ada koordinasi yang lebih solid dari pemerintah ke seluruh lininya sampai ke seluruh Indonesia ini bisa terjadi. Sudah dilakukan belum, Bu Brian? Pertemuan terakhir yang dilakukan dipimpin oleh Bapak Presiden itu kan ya mungkin ada pertemuan-pertemuan yang dilakukan dengan melibatkan beberapa pihak ya. Kalau mulai dari secara regulasinya sudah ada. Regulasinya sudah oke ya karena perpresnya juga sudah ada. Roadmap-nya harus difinalisasi karena ini kan dinamis ya situasinya karena masih banyak hal yang harus ditunggu terkait terutama adalah ketersediaan vaksinnya itu sendiri nanti. Beberapa ya ini kan kita belum fix banget kan betul-betul sudah bisa dilakukan atau tidak. Jadi grand design ini akan dinamis. Nah ini masih dalam proses untuk finalisasi juga. Tetapi tadi sosialisasi sudah berjalan. Artinya gini Mas Bayu, koordinasi itu akan berjalan terus, tidak akan berhenti. Bahkan pada saat nanti program vaksinasi sudah berjalan pun pemantauan itu akan terus dilakukan. Apalagi kalau kita melihat di dalam grand design-nya, program ini akan dilaksanakan itu tidak di dalam satu waktu ya. Ini dalam 1 tahun panjang ini. Jadi proses koordinasi pun komunikasi akan terus dilakukan selama periode itu. Ya, oke. Saya ke Pak Kadek sebentar. Pak Kadek kan banyak mendapatkan informasi juga pasti berkaitan dengan tadi digarisbawahi oleh Bu Brian, Kementerian Kesehatan penting nih tugasnya untuk kemudian memberikan informasi, edukasi kepada masyarakat sampai ke lini bawah dinas-dinasnya. Pak Kadek melihat ini sudah jalan atau belum? Fokusnya terutama kepada pemahaman kepada masyarakat nanti ada vaksin yang akan diproses di dalam negeri sedemikian rupa atau ada prosedur di dalam negeri untuk menjamin keamanan dan keefektifannya. Pak Kadek, ini sudah disiapkan belum? Sudah akan ada belum dalam blueprint pemerintah untuk memvaksinasi nanti kepada seluruh masyarakat di Indonesia, Pak Kadek? Ya, saya kira sudah. Jadi artinya begini Pak Bayu, jadi waktu kita masih panjang, vaksin belum ada, belum keluar apa yang disebut dengan emergency use of approval, jadi lisensi dari BPOM belum ada, ya masih ada waktu untuk edukasi publik, tugas kita bersama, termasuk Kompas TV, para ilmuwan, kemudian para pegiat media sosial untuk menyampaikan bahwa vaksin ini aman, vaksin ini efektif. Untuk efektivitas dan keamanan vaksin, saya kira ini sudah tidak meragukan lagi. Jadi karena vaksin itu mengalami fase praklinis, klinis 1, klinis 2, sekarang sedang klinis 3. Nanti kalau sudah beredar pun akan tetap diaudit, disebut orang sebagai klinis 4. Kalau di sana ada keluhan-keluhan yang membahayakan, maka vaksin akan segera otomatis ditarik, tidak boleh lagi dipakai untuk publik. Jadi ini vaksin ini sudah melalui proses yang sangat rigid, yang sangat ketat untuk kualitas dan efikasi. Ini yang dipercepat hanya proses perizinan dari izin masuk ke fase 1, masuk ke fase 2, masuk ke fase 3, itu yang dipercepat oleh otoritas masing-masing negara, sehingga proses pembuatan vaksin ini seolah-olah tergesa-gesa. Tetapi sekali lagi Mas Bayu, tugas Mas Bayu untuk menyampaikan bahwa vaksin ini aman, vaksin ini efektif, dan insya Allah Astungkare juga sudah dipantau bahwa ini juga halal. Jadi hal ini 40% dalam waktu 1-2 bulan saya kira akan tergerus, tinggal 4% Pak Bayu. Saya optimis sekali Pak Bayu. Ya, Pak Kadek, jelaskan deh kepada kita gitu ya sebagai orang awam Pak Kadek, bagaimana sih nanti ini vaksin ini umpama saja, saya pakai misalnya, ini belum terjadi begitu. Pemerintah deal dengan Pfizer, jadi vaksin yang diproduksi Pfizer dan BioNTech ini diambil begitu. Kan nanti kita mendengar nih, pemerintah bilang, tenang itu akan diverifikasi dulu oleh BPOM. Apakah sudah berfungsi dengan baik, aman untuk kesehatan dan lain-lain. Itu kapan dilakukan oleh BPOM? Dan kemudian BPOM nanti akan mengumumkankah kira-kira tahapannya seperti apa biar kita sedikit mengerti, Pak Kadek? Ya, pertama Pak Bayu harus kita sadar bahwa dunia ini perlu paling tidak 6 miliar dosis. Iya. Halo?
6 miliar dosis vaksin, dan tidak ada kemampuan di dunia ini untuk membuat 6 miliar dosis dalam waktu yang cepat. Itu satu poin. Kemudian sehingga sekarang pemerintah mengadakan sedikit demi sedikit itu pengadaannya yang juga pasti tidak mudah diperoleh pemerintah. Nah, prosesnya sekali lagi, prosesnya nanti kita perlu memerlukan banyak supplier, banyak penyedia, karena satu penyedia jumlahnya juga kapasitasnya juga akan terbatas. Sehingga kalau lebih banyak penyedia, maka jumlah yang tersedia juga akan lebih banyak pada saat sudah keluar lisensi untuk penggunaan emergency ini. Nah, itu poin penting. Dan yang kedua, tentu karena jumlahnya terbatas, pemerintah akan membuat prioritas. Siapa yang mendapat dulu, yang prioritas yang sangat strategis, sehingga jumlah yang terbatas ini sudah dapat menekan transmisi virus pada komunitas. Kita sudah dengar itu prioritasnya, Ya, itu saya kira, Pak Bayu. Mas Agus, dari segala macam prosedur yang kita sudah dengar, Anda melihatnya bagaimana berkaitan dengan masyarakat masih khawatir nanti? Ini kan cukup mengkhawatirkan kalau orang kemudian nggak mau datang untuk divaksin begitu. Mas Agus Pambagio. Ya, begini, vaksin itulah bisnis multi-billion dollars dunia ya. Dan industri farmasi dengan industri persenjataan itu adalah dua industri besar yang menyokong atau selalu terlibat di konflik. Nah, jadi tidak akan ada vaksin murah, because mengembangkannya itu mahal. Jadi it's business. Ini harus diantisipasi oleh pemerintah. Nanti suppliernya ini bisa main kartel, bisa main segala macam yang akhirnya merugikan masyarakat. Dan saya dengarkan pemerintah mau minta swasta yang untuk mengimpor misalnya, atau BUMN. Itu juga harus kita perhatikan. Jadi BPK, KPK, Barreskrim terus melihat ini, ya, karena kalau tidak, sekali lagi ini bisnis multi-billion dollar. Dan saya belum melihat pemerintah menugaskan para duta besar yang ada di negara-negara yang punya BPOM besar dan industri farmasinya besar untuk mencoba bernegosiasi. Karena Pfizer ini mahal, dan saya dengar pemerintah belum bersedia memberikan uang muka. Karena kalau tanpa uang muka, kita tidak bisa pesan seperti kita pesan pesawat itu. Dan saya dengar juga Seneca, Astra juga batal karena harga tidak cocok. Ya, jadi hal semacam ini menurut saya jauh lebih penting untuk dibereskan supaya ada kepastian untuk soal vaksin ini, jadwalnya, sumbernya. Ini komunikasi yang tadi disampaikan Bu Brian segala. Kemudian mekanisme bagaimana, harga bagaimana, keabsahan dari saintifik vaksin bagaimana. Karena sampai hari ini yang fase 3 belum ada yang lolos. Ya, kita masih tunggu. Nanti setelah itu ada fase 4 kalau mau itu lebih terarah. Nah, hal ini yang menurut saya perlu kita waspadai, bukan saja ketersediaannya. Ini siapa yang mau datangkan? Kemarin teman-teman UGM saja yang pakai napas hembusan itu sudah diteror gitu kan. Nah, terus bagaimana? Ini sekali lagi ini bisnis besar, jadi bukan bisnis murah dan semua orang akan pasti bermain. Nah, bagaimana negara bisa mencermati ini menjadi lebih penting menurut saya. Ya, Bu Brian, sedikit mengenai apa yang disampaikan Mas Agus, ini semua sudah diperhatikan? Ya, kalau kita baca di Perpres nomor 99, itu ada pembagian tugas di sana. Misalnya Kementerian Kesehatan itu tugasnya adalah untuk tadi yang disampaikan oleh Pak Kadek ya, menentukan kriteria, kemudian memastikan bahwa vaksinnya itu ada, begitu. Kemudian pengadaan sendiri itu memang tugasnya itu ada di BUMN. Ingat saya di Perpres itu diatur seperti itu. Jadi ini kan, jadi sudah ada pembagian tugas. Badan POM tugasnya lain lagi, ini masalah soal izin dan segala macam, memastikan bahwa ini aman, termasuk kalau uji klinis 3 dilakukan di Indonesia, Badan POM itu akan mengikuti mulai dari awal bagaimana prosedur dari uji klinis itu dilakukan. Jika uji klinisnya tidak dilakukan di Indonesia, Badan POM juga nantinya akan bertanggung jawab untuk mengeluarkan izin edarnya atau apapun itu dalam keadaan darurat. Begitu. Jadi sudah ada pembagiannya. Jadi saya percaya apa yang disampaikan oleh Mas Agus itu memang hal yang valid dan memang harus dilakukan, begitu kan. Mungkin masih banyak PR yang harus dikejar ya. Menggarisbawahi juga apa yang disampaikan oleh Pak Kadek tadi, kita masih punya waktu, tetapi memang waktu ini berjalan dengan sangat cepat ya, dan ini pekerjaan yang besar, lama pula ini ya, yang harus kita perhatikan juga. Dan hal-hal persiapan itu tidak hanya masalah vaksin, sepakat, tetapi juga masalah
suplai yang lainnya. Terkait dengan Pfizer misalnya, bukan hanya Pfizer, setiap vaksin itu akan berbeda-beda jenisnya. Perlakuannya juga berbeda-beda. Jadi memastikan logistik itu akan berbeda-beda juga. Nah ini juga harus diperhatikan seberapa kemampuan logistik, kemampuan equipment, supply dan tenaga di Indonesia bisa memastikan vaksin ini tetap poten pada saat diberikan kepada penerima manfaat. Ya, baik. Itu menjadi kendala tersendiri lagi nanti. Ada beberapa hal yang nanti kita akan lihat mengenai apa yang kemudian diturunkan juga oleh Harian Kompas untuk keadilan mengenai akses vaksin ini yang memang pasti diperebutkan oleh banyak negara di dunia. Kita akan bahas hal tersebut usai jeda. Tetap bersama kami.